Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu mau mulai dari mana gitu, karena sejak saya dihubungi kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya, saya diminta hadir, dan ini pertama kali saya hadir setelah saya pulang dari Kamboja, dan sampaikan saat tim nasional mau final jam 12 tim meeting atau video meeting kita sebelum meluluh lantakkan Thailand di Bandung. Saya sedikit bercerita tentang karir saya. Saya sebenarnya bukan siapa-siapa, Pak Wim. Saya orang kampung, saya bukan pemain tim nasional, dan saya berasal dari desa. Dan saya di awal kepelatihan saya di tim nasional Indonesia di tahun 2011, di mana saya ditugaskan untuk pertama kali, yaitu menangani tim nasional usia 16 menuju ke kualifikasi AFC di Bangkok, Thailand. Saat itu saya gagal total. Setelah gagal total itulah yang seharusnya saya dipecat waktu itu. Tetapi karena di tahun 2011 itu tim nasional usia muda itu nggak pernah jadi perhatian orang, nggak mau pelatih tim nasional untuk menangani tim nasional usia muda karena nggak ada tren, nggak ada nilai jual. Mungkin itu takdir saya nggak dipecat. Setelah saya evaluasi, awalnya waktu saya pegang tim nasional itu saya diberikan pemain oleh pengurus PSSI sebanyak 56 orang, di mana kualitasnya, parameter dia terpilih sama sekali saya tidak tahu. Dan saya terpaksa memilih dari 56 menjadi 23 pemain tim nasional Indonesia U16 untuk berangkat ke Bangkok. Yang terjadi kita main 5 kali, Pak. Kalah 6 kali. Karena kalau main lagi kalah lagi. Rupanya dari 56 itu hanya 2 orang yang menjadi pemain sepak bola. Hargianto di Bayangkara sekarang dan satu lagi di Arema. Dari 56 hanya 2 pemain. Setelah itu saya telusuri, dari 56 itu hanya terdiri dari anak-anak DKI dan sekitarnya. Fakta pertama. Yang kedua, rekrutmennya, parameternya nggak jelas, ukurannya nggak jelas. Yang ketiga, banyak dusta di antara kita. Ada titipan, ya bukan titipan pemain Thailand, ada titipan, baik itu dari klub, baik itu dari PSSI sendiri. Ini cerita 2011, Pak, bukan cerita di zaman Pak Erik, bukan cerita di zaman Pak Jokowi. Setelah itu, bismillah, saya melakukan perubahan yang sangat fundamental. Saya cari pemain sendiri. Harusnya merekrut pemain adalah dari kompetisi, Pak. Saat saya waktu itu, kompetisi usia muda tidak ada, sistemnya tidak ada. Makanya saya lakukan pekerjaan di luar sistem. Bukan kayak sekarang sudah ada kompetisi usia muda. Dan saya lakukan penusukan
dari Sabang sampai Merauke mencari anak-anak terbaik yang ada di Indonesia ini yang punya potensi sepak bola. Kenapa? Karena saya ingin tim nasional Indonesia menunjukkan keindonesiaan. Parameternya dia adalah skill sepak bolanya bagus, kemampuan taktikal dan kecerdasannya bagus, kemampuan fisiknya bagus, mental dan spiritualnya bagus. Kalau orang barat hanya sampai mental. Jangan sombong menjadi manusia. Spiritual harus. Gol Taufani ke gawang Vietnam di menit terakhir itu hanya Allah yang bisa menggerakkan. Setelah itu apa yang terjadi? Kalau bismillah kita benar, kerja cerdas dan kerja keras, pantang menyerah dan selalu berdoa ke Tuhan, Tuhan bilang pasti sukses. Kenapa ini saya sampaikan? Mudah-mudahan tenaga kerja yang akan berangkat ini pun sudah dari anak-anak yang memang secara kriteria yang ditetapkan oleh BP2MI sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing. Percayalah, kalau tidak ada dusta di antara kita, pasti nanti akan sukses. Yang melakukan penusukan pun Pak Beni. Saya selama 17 bulan berturut-turut karena ada dualisme kepengurusan PSSI saat itu. Saya nggak pernah menerima gaji 1 sen pun dari PSSI. Tetapi karena cinta saya dengan karir saya dan cinta saya ke Merah Putih, saya jalani dengan ikhlas. Karena saya percaya Tuhan. Tuhan bilang, kalau umatku ikhlas dalam mengerjakan sesuatu, saya ganti lebih baik. 17 bulan saya tidak pernah bicara dengan dia. Saya tidak pernah kasih tahu famili saya di rumah. Di kampung halaman tidak pernah tahu. Yang tahu hanya saya, istri saya dan Oba. Tak pernah saya mengeluh. Dan saya hanya mengeluh di malam hari, Tuhan, tolong pengorbanan saya ini dibalas sesuai dengan kehendak, bukan kehendak kita, sesuai dengan kehendak. PSSI damai dan sekarang ketua DPD Pak Lanyala sebagai ketua PSSI membayar semua gaji saya, dan saya sebagai manusia kalau 17 bulan dibayar 17 bulan kan tidak ada lebih baik. Tapi ini saya mengeluh ke Tuhan, katanya lebih baik. Tuhan, mana lebih baik? 1 minggu setelah itu, untuk pertama kali saya ditawarkan oleh orang. Karena kesabaran itu, Gus, saya melihat Gus sabar sekali. 17 bulan kami tak nyangka. Itu pertama kali saya diberikan kesempatan melihat Masjidil Haram yang pertama. Kita boleh nggak punya nafsu, punya keinginan lebih besar? Harus punya keinginan lebih besar. Tuhan, cuma itu Tuhan. Sebelum saya berangkat umroh waktu itu ke Masjidil Haram, di koran, bayangkan tim yang saya bangun dengan melakukan belusukan dan mencari pemain sendiri. Terbentuklah tim Evan Dimas CS itu, dan saya sudah keluar di media. Indra Safri akan diganti oleh Blanco, pelatih yang gagal di senior waktu itu, dan akan menggantikan saya. Bayangkan bagaimana perasaan saya waktu itu. Mau diganti. Begitu
Begitu saya sampai di Masjidil Haram, saya tahajud di depan pintu Ka'bah. Tuhan, tolong kembalikan tim nasional U19 yang saya bentuk dengan ikhlas. Dan Tuhan pasti tahu apa kerjaan saya. Dan saya tuntut itu ke Tuhan, tolong kembalikan. Apa yang terjadi? Coba. Begitu saya selesai umroh, dan sampai di Cengkareng, saya ditunggu oleh Pak Lanyala Mataliti dan Pak Joko Dirono dengan kontrak 5 tahun dan nilai 5 kali lipat. Kita harus hebat secara duniawi ya, perlu belajar ya. Tapi Indonesia nggak butuh diajar. Kalau diajar apa yang dia mau, apa yang mereka mau yang dia lakukan di sini. Tapi kalau belajar apa kekurangan kita, apa yang kita butuhkan, itu yang kita pelajari. Oleh sebab itu, berangkat ke Korea. Saya 3 tahun kerjasama di Sintayong. Ada hal-hal yang baik dari dia, tiru dan tonjolkan apa yang baik dari kita. Jangan sampai karena dapat duit di situ Indonesia kita hilang jejak. Saya ada diusulkan sama orang kemarin karena saya dari pertandingan pertama sujud syukur dan anak-anak begitu santun cium tangan wasit dan lain sebagainya. Nggak perlu kayak gitu. Dan saya tolak mentah-mentah. Saya mau menunjukkan keindonesiaan Indonesia. Itu negara. Di Korea nanti kita harus ATM, amati, tiru, modifikasi. Jangan amati, tiru, harus ada modifikasi. Kenapa? Karena belum tentu apa yang baik di sana, di negara orang, baik di negara kita. Indonesia adalah Indonesia, bukan negara lain. Tadi Pak Benny mengatakan tenaga kerja migran nomor 2 terbesar penyumbang devisa negara. Luar biasa sekali. Dalam kesempatan ini Pak Benny, walaupun kemenangan kemarin milik bangsa Indonesia, saya berdiri di sini, saya persembahkan khusus medali emas untuk para tenaga kerja migran. Misi kita sama, kehormatan negara. Kalau bicara negara, harus ada pengorbanan. 17 bulan gak gajian, hampir bubar saya dengan istri saya. Saya bilang, tunggu tanggal 22 September, waktu itu final AFF U19 di Sidoarjo tanggal 22 September. Tunggu tanggal 22 September. Kalau saya nggak berhasil juara, saya angkat tangan dan saya siap berpisah. Tetapi Tuhan tidak tidur. Kalau orang berniat baik dan jujur dan memang untuk kepentingan orang banyak, Tuhan akan memberikan jalan yang sebaik-baiknya. Pertama kali Indonesia tidak pernah dapat trofi satupun. Setelah 22 tahun Indonesia juara di zaman Evan Dimas. Jangan harap balasan, jangan harap apa-apa. Bekerjalah dengan ikhlas. Kalau hanya sekedar uang, saya ulangi, kalau hanya
kita cari terlalu kecil visi kita. Saya, kalau misi saya mencari uang, saat 17 bulan tak gajian, saya lebih baik bekerja di Pos Indonesia. Tapi misi saya bukan itu. Misi saya adalah saya ingin seperti kemarin, semua orang bergembira dan bangga akan bangsanya. Itu yang harusnya dilakukan oleh individu-individu orang yang ada di Indonesia. Sesuai kapasitasnya, sesuai kemampuannya, lakukan yang terbaik untuk negara. Selamat jalan untuk semua para pekerja. Percayalah, apa yang dilakukan, apa yang kalian lakukan adalah untuk kebanggaan negara. Jangan takut ke Korea. Kita pernah mengalahkan Korea dan meluluh lantakkan Korea di PBK tahun 2000. Hampir semua orang waktu itu, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pesimis. Kita nggak akan pernah mengalahkan Korea, karena Korea itu 12 kali juara Asia berturut-turut. Nggak mungkin dia kita kalah. Yang optimis hanya saya dan pemain saya. Asisten saya saja setengah-setengah optimis. Karena saat press conference waktu itu, saya di sini sama Evan dan ada moderator. Bayangkan yang menanyakan wartawan Indonesia. Sekarang dia pimpinan redaksi. Malu dia sekarang dengan saya. Coach Indra, apa strategi supaya lawan Korea Selatan besok malam kita nggak kalah banyak? Yang nanyain orang Indonesia. Karena memang kalau kalah kita 3-0, kita akan lolos dengan runner-up terbaik. Untuk semua yang akan berangkat besok, jangan pernah mau meredah-redahkan target. Jangan pernah mau. Urusan berhasil tidak berhasil bukan urusan kita. Selalu apa yang ditargetkan capai itu. Dan saya bilang ke wartawan itu, kalian semua wartawan-wartawan Indonesia, karena juga ada wartawan dari luar negeri, pergi kalian ke Hotel Kartika Chandra, bilang ke tim Korea, pergi sekarang, bilang ke tim Korea, siap-siap ya kalah tanggal 18. Tapi apa yang terjadi? Karena Indonesia, optimisme dia itu sudah terbenam ke dalam lumpur yang paling dalam. Sangat pesimis. Begitu melawan orang yang punya nama besar, kita cium. Indra Safri, pelatih tim nasional U19, orang Padang, sombong dan takabur. Bayangkan, negara saya hanya ingin mengalahkan Korea, dibilang sombong dan takabur. Bagi saya, Indonesia ingin jadi yang terbaik, itu bukan sombong. Kalau kita ingin mengalahkan Korea, ingin mengalahkan apapun, itu adalah optimisme. Tapi kalau saya bilang Tuhan tidak ada apa-apanya, itu baru durhaka dan takabur. Apa yang terjadi? Yang saya bilang ke pemain waktu itu, ada tim video penting, dan saya bilang, Evan, kamu sudah lihat apa yang terjadi pemerintahan. Kita dibilang sombong dan kabur karena hanya sekedar mau mengalahkan Korea.
Catat untuk semua pemain, yang nggak boleh dikalahkan hanya Tuhan. Selain itu hajar. Bismillah kami berangkat. Kami bersiap. Perlu taktik ya, jangan semuanya diserahkan ke Tuhan. Taktik diserahkan ke Tuhan juga marah tuh. Rencana harus ada, taktik harus ada. Saya bilang ke teman-teman, nah kalau kita sama dengan teman-teman mau ke Korea, tahu siapa Korea, bagaimana Korea, terus ada persiapan yang dilakukan oleh Pak Benny, oleh teman-teman, apa saja yang harus dipersiapkan. Perintah saya hanya sederhana, kayak Pak Dimas CS, karena dia tinggi, saya bilang, semua pemain, sirkulasi bola cepat, dan setiap bola yang ada di winger tidak boleh ada crossing, tetapi bola harus selalu cutback, dan cutback harus ke Evan Dimas. Dan saya bilang ke Evan Dimas, coach tidak mau tahu, begitu bola dari winger, dari Ilham dan Maldini, coach tidak mau tahu, kamu harus ada di titik penalti. Kalau enggak, saya ganti. Kalau jadi pelatih harus ada ketegasannya. Bisa dibayangkan tim selevelnya Korea, gol terjadi dengan cara yang sama dan diciptakan oleh satu orang yang namanya Evan Dimas. Pertanyaannya, mana yang hebat, Indonesia atau Korea? Dia kecolongan dengan cara yang sama tidak. Mana yang hebat ini? Kita apa dia? Indonesia. Indonesia. Terakhir, coba optimisme keluar. Besok atau nanti malam lawan Vietnam, lawan Thailand. Orang bilang Indonesia tidak akan juara. Dia lolos grup karena di grup itu adalah lawan-lawan yang ringan. Dan benar adanya, kita kalahkan 3-0, 5-0, dan kita lolos sebagai juara. Dan ditanya oleh wartawan, Coach Indra mau memilih Vietnam atau Thailand? Saya jawab langsung, siapapun datang ke sini. Datang ke Vietnam, karena dia akan datang. Vietnam main 2-2, ya main 2-2, dan ada pergantian pemain. Makanya insting Pak Benny mungkin sama kita, Pak. Maka Bapak hebat, Pak. Kurniawan Bima Sakti Pujanto bilang, Coach ada 2 pilihan bagi Coach. Coach mau pilih Beckham Putra masuk atau Tovani. Tovani ini pemain yang gak pernah main di klub, dan ada 3 pemain yang saya pilih itu dikritisi oleh netizen 7 hari 7 malam. Karena menurut dia itu gak pantas dipilih. Saya memilih pemain parameternya jelas dan terukur. Karena kalau memilih manusia, kita harus tahu siapa manusia itu, harus tahu profil teknisnya, profil medis, profil psikologi, IQ-nya, golongan darahnya. Kenapa tim nasional Indonesia saya pilih golongan darah O? Karena saya butuh orang-orang yang tak banyak cerita, dia harus menyerang. Orang-orang seperti saya rangkul, saya ajak ke situ psikolog 2 orang. Nah kalau kita hebat sendiri kan bisa. Kita perlu bekerja sama dengan banyak orang. Saya pilih Tovani, Pak. Diprotes sama Kurniawan. Tovani pemain baru. Maaf Coach, insting saya bilang Tovani.
apa yang terjadi begitu kita diserang, counter attack, dia kontrol bola, gila dia kontrol pakai jari, dan dia berbalik dan dia tarik oleh lawan. Dia tak mau mengambil keuntungan dari kesalahan orang. Niat itunya diapresiasi oleh Tuhan. Dia sebenarnya bisa menjatuhkan diri, tapi apa gunanya free kick di tengah? Dia ditarik, dia nggak mau, dan dia pas bola, dan dia adalah menjadi pembunuh Vietnam. Siapa yang menyangka Taufani bisa menjadi penyelamat? Jadi oleh sebab itu, latar belakang jangan dihiraukan. Untuk menjadi kusir tidak perlu menjadi kuda yang hebat. Saya bukan pemain tim nasional, tidak sama sekali. Saya hanya orang kampung. Bapak saya juga nggak orang kaya. Semangat. Game terakhir lawan Thailand. Dari 8 kali pertemuan, saya sebenarnya lebih senang lawan Thailand, Pak. Lawan Vietnam itu dia agak, kalau orang Jawa bilang dia agak ngeyel-ngeyel sedikit. Jadi agak susah juga muter-muter otak. Lawan Thailand, saya happy banget lawan Thailand. Sampai 2-0. Itulah dinamika pertandingan dan pembelajaran spiritual yang saya dapat. Bapak bisa bayangkan menang 2-0, setelah itu menjadi 2-1, setelah itu 37 detik sebelum berakhir ada free kick yang ditiup oleh wasit, dan saya pikir itu telah berakhir. Pak di WA oleh sesepupunya Pak Jokowi, dia bilang, Gus prank presiden. Saya juga bilang prank. Saya ikut gembira karena Dewangga sama sekretaris tim sudah peluk saya pikir memang iya. Setelah itu pertandingan dilanjutkan. Hati saya bilang, karena kalau kita mendahului kehendak Tuhan, ini bahaya. Saya pikir ini gol. Rupanya memang apa yang kita pikirkan pasti akan terjadi, dan pikiran itu digerakkan Tuhan. Ini gol, dan 1 menit setelah itu gol. Dua. Ditambah parah lagi, karena tensi pertandingan tinggi, semua ofisial termasuk asisten pelatih di belakang ribut yang ditambah. Saya sudah berusaha menenangkan, tenang, saya ingin fokus untuk tim di dalam. Apa bisa bayangkan bagaimana crowded di otak saya, manage tim di dalam dan manage tim. Akhirnya insting, saya harus ganti Sananta yang cetak 2 gol. Bilang dia mencetak 2 gol tapi saya ganti. Saya bilang Sananta harus ganti. Asisten bilang tunggu 5 menit terus. Mau tunggu apa lagi 5 menit? Waktu cuma 15 menit kali 2. Masukkan Sananta semua. Warming up belum cukup, padahal dia masuk 2 menit 2 kali 15. Perpanjang waktu 2 menit baru main. Fadil cetak gol. Tiga-2. Kalau orang kampung saya kalau main masih 3-2 itu kayak babi baru kelas 1, Pak. Tambah gila dia. Saya ingatkan pemain, kalian sabar, fokus, setiap bola sama kita, sirkulasi bola jangan cepat kehilangan bola. Pelan-pelan emosi pemain Thailand kita maini, dan dia emosi dan kartu merah,
Dan akhirnya 4-2 setelah Fajar, ya Fajar itu Pak, makanya bek kanan ini insting lagi, tapi insting by data. Fajar yang ke kanan saya pilih, saya pindahkan ke kanan luar. Dia menjadi top skor dengan 5 gol. Satu memindahkan posisi pegawai Pak. Karena pegawai kalau dia udah nyaman, dia nggak mau pindah ke saya. Fajar Fatur Rahman begitu saya mau pindahkan ke kanan, dia protes. Coach, saya di klub main ke kanan. Tapi faktanya ini baik fakta. Jangan hanya memindahkan, tapi harus ada desainnya kita. Alasannya saya pindah itu apa? Saya jelaskan, saya panggil di kamar ini. Tanggung jawab Coach. Habis Coach. Saya nyaman di belakang. Oke, setelah itu baru kita sebagai pimpinan harus tegas. Dua pilihan kamu ikut saya atau kamu keluar. Dia pergi, tapi paginya dia datang. Saya ikut Coach. Kayak Bismillah, ayo. Nah, sebagai pimpinan, mungkin hampir semua nanti kan pimpinan di rumah tangga kan pimpinan juga. Kadang-kadang istrinya iya juga Pak. Kadang-kadang perlu dikerasin juga. Sama istri saya dulu minta bisa. Sekarang saya tanya mau bisa dia nggak mau Pak. Apa yang saya sampaikan sebelum final, saya rencana mau bawa video. Saya bilang apa yang kalian takutkan dengan Thailand. Coba apa? Thailand itu belum pernah juara dunia. Apa yang kalian takutkan? Kenapa takut dengan Thailand? Tidak pernah juara dunia juga kok. Dan alhamdulillah, begitu pemain masuk lapangan bisa dilihat di TV. Dia lihatkan Indonesia, saya Indonesia. Skill penting iya, kemampuan taktikal dan kecerdasan iya, fisik iya, tapi jauh lebih penting mental. 4 ini harus sejalan untuk tenaga kerja juga. Tidak hanya skill yang dibutuhkan, bicara mental, bicara karakter kinerja dan karakter moral. Orang banyak hanya larut membangun karakter kinerja, ingin selalu yang terbaik, pantang menyerah, pokoknya semuanya harus, tapi lupa karakter moral, disiplin, menghormati orang lain, respect, dan yang terakhir selalu sambung hubungan baik kita dengan Sang Pencipta. Terakhir satu itu, kenapa ini penting? Hubungan baik dengan Tuhan. Saya diizinkan Allah ketemu dengan Pak Profesor B.J. Habibie 2 kali. Ada 2 hal yang saya sampaikan kepada saya. Pak Coach, dia panggil Pak Coach. Saya cerita sepak bola ke beliau hanya 5 menit, setelah itu dia take over. Dia kuliah saya Pak, kayak saya mahasiswa. Padahal dia ada orang bola. Saya terpaksa mendengar 1 jam dia bercerita tentang sepak bola. Kalau Pak Coach ingin maju sepak bola Indonesia, lakukan 2 hal. Libatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dan sport science. Tapi ada yang jauh lebih penting dan itu saya pegang sampai sekarang. Orang berhasil skill dalam tanda kutip hanya 20% Pak Coach. 80% mental dan spiritual. Setelah saya review Pak Beni pertandingan saya, termasuk pertandingan SEA Games ini, Allah benar adanya. Saya pernah tertinggal dari Qatar di GBK 6-1.
Saya hanya minta ke Tuhan, tolong Tuhan, malu bangsa kami. Jadi 65. Kemarin hanya doa saya begitu, tolong Tuhan. 32 tahun kami gak doa, tolong Tuhan. Tak perlu pakai rapana, di dunia terlalu lama. Curhat aja ke Tuhan, kami ingin. Kan Tuhan tahu saya dalam bekerja ikhlas, saya kerja keras. Mohonlah doa saya dikabul. Setuju pertandingan final yang tahun 2013, masih ingat? Indonesia lawan Vietnam. Saya menurunkan pemain waktu itu 2 kali 45 menit. Saya diskusi dengan para pelatih. Pemain-pemain yang turun 11 itu adalah yang terbaik menurut saya. Skill yang terbaik. Apa yang terjadi coba? 2 kali 45 menit main draw 1-1. Perpanjangan waktu saya ganti Dimas Mukhlis Hadining dengan Dimas Derajat untuk bisa menang. Tetap 1-1. Berlanjut penalti 5-5. Sebelum saya tentukan orang penalti 5-5, saya latihan dulu di Stadion Jenggolo. 5 penendang terbaik. Evan Dimas setiap penendang masuk di latihan. Zulfian setiap penendang masuk di latihan. Tapi apa yang terjadi coba? Evan Dimas dan Zulfian ini gangguan. Skor draw. Yang ke-6 nanti bisa dilihat di YouTube. Indonesia Vietnam penalti panggil. Saya juga menunjuk kami. Vietnam masuk, Indonesia masuk. Yang ke-7 saya menunjuk, dengan sombongnya saya tunjuk. Indonesia nggak masuk, Vietnam ikut-ikut nggak masuk. Yang ke-8 saya menunjuk, Vietnam nggak masuk, kita masuk. Masih terus. Disitulah saya harapkan diri saya sederhana. Tuhan maafkan saya. Tolong siapa penendang yang ke-9 Tuhan. Dan saya bangkit. Apa yang terjadi coba? Ilham Udin yang di latihan tidak pernah masuk dan dia menunjuk dia yang akan menendang coba. Ini real, ini kenyataan. Bapak bisa bayangkan ada orang yang secara skill ada hubungan dengan Pak Habibie tadi. Dia nggak masuk dalam kriteria. Tapi saya waktu itu menguatkan diri saya karena ini petunjuk setelah saya menyerahkan diri bahwa itu adalah dari Tuhan dan saya tak boleh berubah keinginan saya. Karena saya bukan kiai dan diajarkan di operasional agama kita, berzikirlah kan, supaya kamu tidak berubah-ubah. Tapi yang setan itu datang Pak ini. Apa kata setan? Indra, masa dia yang kamu suruh? Kan tidak masuk. Saya berputar dengan iman saya ke Tuhan atau saya terpengaruh dengan setan. Semua teori-teori olahraga dan teori-teori penalti tidak terpakai. Dia ambil bola Pak, dia jalan menuju titik penalti, dia taruh dan dia mundur 2,5 langkah. Tidak ada kecuali Socrates di dalam pemain Brazil yang bisa melakukan. Dan dia tendang kaki kiri dan dia tidak berlari, tapi dia jalan. Nanti buka aja di YouTube. Dan lebih dasarnya lagi, kena tiap gawang. Kalau kena tiap gawang itu iman saya berubah, nggak percaya saya itu masuk, nggak masuk. Tetapi saya yakin kecil bagi Tuhan kalau hanya untuk memasukkan bola ke gawang. Karena itu selamat bekerja. Apa yang sudah diberikan bekal oleh Pak Benny dan teman-teman BB2MI, jadikan itu bekal, tetapi jangan lupa jaga keindonesiaan. Indonesia adalah negara yang beragama dan tolong berikan contoh baik negara lain. Setelah kita meninggalkan itu, orang akan bilang saya hormat dengan Indonesia. Terima kasih. Selamat jalan. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan terhadap merah putih kita, terhadap bangsa kita bisa
terwujud dengan cepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.